Ya, silahkan Mas Arif. Baik, silahkan duduk. Kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang. Eh, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Irmawati. Mas bisa memanggil saya Ibu Irma atau Mbak Irma, terserah pada Anda. Di sini saya adalah selaku psikolog yang akan membersamai Mas selama sesi konseling pada siang hari ini. Sebelumnya Mas tenang saja, karena pada sesi konseling ini saya telah diikat oleh sumpah profesi dan kode etik, di mana saya tidak akan membocorkan tentang cerita atau permasalahan apapun dari klien saya kepada siapapun, karena nanti akan mendapatkan sanksi tertentu jika saya melanggar kode etik dan sumpah profesi saya. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling pada siang hari ini, Mas tenang saja karena saya akan menjamin kerahasiaan dari permasalahan Mas ya. Gitu ya Mas. Ya. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling, silakan Mas isi terlebih dahulu info concern atau biodata Mas. Lanjut ya. Sudah, Mbak. Oke, sebelum memulai sesi konseling ini, Mas Arif ini kesini tanpa paksaan ya? Ya. Ya, mau sendiri. Tadi gimana perjalanannya Mas? Macet atau Ya, alhamdulillah lancar tadi. Nggak macet. kesini sendiri atau ada Sendirian aja. Sendirian aja. Oke, Mas Arif kesibukannya apa? Saya kerja di pabrik garam, Di pabrik garam ya. Sebagai apa Mas? operator mesin. Oke, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya, akhir-akhir ini saya merasa kayak apa namanya, cemas, terus nggak tahu harus ngapain, kadang resah itu juga. Oke, jadi Mas Arif ini terakhir-terakhir ini merasa cemas gitu ya, resah gitu. Ya, agak sedikit tertekan juga. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Arif ini jadi tertekan? Ya, salah satunya dari apa namanya, tuntutan kerjaan itu. Oke, jadi Mas Arif ini merasa tertekan karena tuntutan pekerjaan gitu. Iya, benar. Memangnya di pekerjaannya Mas Arif itu seperti apa yang membuat Mas sendiri tertekan? Apa ya, tekanan yang paling utama itu tekanan dari atasan sih sebenarnya. Dari mulai peraturannya yang agak ketat, terus orang-orangnya ini semacam mencari kesalahan gitu. Oke, jadi di tempat kerja ini Mas Arif itu merasa atasannya itu banyak peraturan dan sering mencari kesalahan gitu ya. Iya. Oke, Mas Arif sendiri pernah mengalami dicari-cari kesalahannya gitu? Pernah waktu apa namanya, waktu kebetulan mesin itu off, saya pernah dicari-cari kesalahannya. Entah itu kamu kerja apa aja waktu mesin off, seperti itu. Padahal kan saya benar-benar mencari pekerjaan walaupun mesin itu sedang off. Entah itu bersih-bersih mesin dan sebagainya. Oke. Menurut Mas Arif sendiri, teman-teman Mas Arif juga apakah merasa tertekan juga? Sama sih, merasa tertekan juga sih. Soalnya kan kalau mesin off itu dibilang pekerjaannya itu nggak nentu, nggak ada target buat apa yang mau dikerjakan gitu.
Memangnya biasanya tuh kalau misalkan mesinnya off itu normalnya tuh ngapain karyawannya? Ya kalau untuk stapel yang biasanya nata garam di apa namanya di palet itu biasanya dipindah kalau mesin off itu. Kayak packing itu juga dipindah. Nah, Mas Arif sendiri bagiannya di apa? Saya kebetulan operator mesin. Nah, sedangkan operator mesin itu walaupun mesin off tetap pada unitnya. Jadi nggak dipindah-pindah. Harus standby. Barangkali ada pesanan baru bisa jalan. Jadi nggak perlu apa namanya, nyari-nyari operatornya lagi. Oke, jadi Mas Arif ini saya pertegas kembali tertekan karena ya itu tadi yang dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang banyak gitu. Lebih tepatnya kayak dicari-cari kesalahannya. Ya. Selain itu, apa yang membuat Mas Arif ini merasa tertekan dan cemas? Ya kadang kalau apa namanya atasan itu nggak mau gitu, nggak mau ngecek sendiri bagaimana lapangan pekerjaan apa aja yang dilakukan orang-orang lapangan gitu. Taunya cuma cari-cari kesalahan gitu. Kalau menurut pandangan Mas Arif nih, secara pribadi, emangnya seharusnya tuh atasan itu harus bagaimana? Ya kalau saya pribadi sih atasan itu tanyanya itu yang baik-baik. Kalau memang nggak tahu, dilihat sendiri bagaimana orang lapangan itu bekerja gitu. Nggak cuman apa namanya mengambil kesimpulan sendiri bahwasannya orang lapangan itu kalau nggak ada pekerjaan malas-malasan. Padahal kita itu berusaha untuk mencari kesibukan, berusaha bertanggung jawab sama kerjaannya. Gitu. Tapi selama ini apakah atasan Mas Arif ini tidak pernah memberikan motivasi-motivasi kepada bawahannya? Ya ada sih, cuman apa ya, atasan itu cuman hanya menuntut dan menuntut. Oke, jadi karena banyak menuntut itu, Mas Arif sebagai bawahan itu merasa tertekan gitu ya? Iya. Oke. Apakah Mas Arif sudah pernah melakukan sesuatu untuk meminimalisir rasa cemas dan rasa tertekannya Mas? Ya kalau untuk saat ini mungkin karena ada tujuan ya, kerja itu karena ada tujuan, makanya saya sendiri itu berusaha bersikeras menguatkan diri sendiri walaupun tertekan gitu. Itu yang membuat saya bertahan. Oke, jadi karena ada tujuan Mas Arif ini masih tetap bertahan. Tetapi bertahannya itu masih dalam keadaan yang tertekan dan cemas. Ya masih. Nah, biasanya Mas Arif ngapain kalau misalkan merasa cemas, merasa tertekan, merasa gelisah? Apa yang Mas Arif lakukan? Biasanya sih apa namanya, mengingat-ingat lagi sih tujuannya kerja itu apa, terus kadang suka melamun juga itu di waktu kosong, nggak ada pekerjaan atau waktu istirahat dan sebagainya. Oke, jadi Mas Arif ini biasanya untuk meminimalisir itu berusaha dengan memikirkan kembali tujuannya apa begitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih tujuannya Mas Arif itu? Sangat-sangat penting sih tujuan saya itu, makanya itu yang membuat saya kuat, saya nggak putus asa gitu. Kira-kira Mas Arif ini bekerjanya sudah berapa lama ya? Ya kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan lah.
1 tahun 2 bulan. Iya. Selama 1 tahun 2 bulan itu, apakah Mas Arif merasa pekerjaan ini membuat tertekan itu sejak dari awal atau bagaimana? Bukan sejak dari awal sih, akhir-akhir ini sih, 4 bulan terakhir ini. Soalnya kan kebetulan suplai garam itu sekarang mulai menipis, terus kiriman garam itu mulai dibatasi, jadinya mesin off gitu, tidak produksi. Sejak itu sih, sudah 4 bulan terakhir itu. Di lingkungan pertemanan kerjanya Mas Arif sendiri, bagaimana pertemanannya? Apakah saling support atau bagaimana? Dibilang saling support, ya juga. Dibilang lingkungannya itu nggak peduli, ya nggak juga sih. Gimana ya saya jelasnya ya? Berhubung saya ini apa ya, operator baru gitu. Operator yang lama-lama itu terkadang masih menganggap, oh kamu anak baru, kamu harus saya suruh-suruh gitu. Jadi beberapa pekerjaan itu dilimpahkan ke operator baru terkadang. Seperti itu sih. Jadi lingkungan pekerjaan pertemanannya sendiri itu justru tidak saling support gitu lah. Ya bisa dibilang gitu, bisa dibilang enggak juga. Apakah pernah teman dari lingkungan kerjaan Mas itu memberikan support tersendiri? Pernah, ya tetap ada supportnya, cuman nggak terus-terusan. Ya saya maklumi lah kalau kayak gitu. Saya soalnya kan banyak diajarin sama mereka, pekerjaan ini, pekerjaan itu, diajarin gini, diajarin gitu. Kadang saya juga merasa tertekan juga sih, kenapa pekerjaan itu dilimpahkan ke saya semua gitu. Oke, jadi selain dari atasan, dari teman juga ada tekanan gitu ya Mas? Iya. Kalau misalkan Mas Arif ini tidak bekerja di sana, kira-kira Mas Arif mau bekerja di mana? Belum ada kepikiran sama itu. Kalau misalkan ya, saya ini orangnya gampang jenuh dalam satu pekerjaan. Terkadang seperti ini saja saya kadang jenuh gitu, mau coba lingkungan yang baru. Tapi saya ingat-ingat lagi, kalau nggak bekerja di sini, bekerja di mana saya? Ya walaupun peluang kerja itu masih banyak sih di luar. Menurut Mas sendiri ya, kita balik ke lingkungan pertemanan sendiri. Mas Arif sendiri kalau misalkan melihat temannya Mas Arif itu melakukan apa, kira-kira apa yang akan Mas lakukan? Ya kalau misalkan saya lihat teman saya merasa tertekan itu, saya mungkin mengajak ngobrol, tapi ngobrolnya itu di luar topik pekerjaan. Jadi orang yang diajak ngobrol itu nggak jenuh gitu, dia udah tertekan, jenuh, masa harus diajak ngobrol masalah pekerjaan. Apakah teman Mas Arif pernah melakukan itu? Ya pernah sih, sama-sama gitu, sama-sama pernah melakukan. Sering. Intensitasnya ya lumayan sering lah. Oke, jadi tidak sepenuhnya memberikan beban ya. Oke, kalau biasanya ketika Mas Arif sudah tidak bisa menahan rasa tertekan dan gelisah itu di lingkungan kerja, apa yang Mas Arif lakukan? Ketika benar-benar sudah tidak bisa menahan lagi.
ya mungkin apa ya, pelampiasannya mungkin waktu pulang kerja itu nggak langsung pulang, mampir kemana buat nenangin diri aja sih, biar apa ya, biar pikiran ini agak berkurang dikit lah karena tekanan itu. Tapi setelah itu apakah memang benar-benar berkurang? Ya enggak sih, mungkin berkurang dikit aja, itu pun dikit aja. Apakah rasa tertekan itu biasanya terbawa sampai ke esokan harinya? Iya sih, terbawa sampai ke situ. Kadang saya merasa kasihan sih sama pasangan saya sendiri, soalnya kadang jadi apa ya, bisa dibilang jadi tempat pelampiasan gitu. Kadang saya juga suka suka kasihan gitu, gara-gara saya tertekan, pikiran capek, akhirnya pasangan saya sendiri yang kena imbasnya. Oke, jadi mengenai pasangan sendiri, apakah ketika Mas Arif merasa tertekan seperti ini, pasangan Mas Arif itu mengetahui keadaan yang sesungguhnya? Sebenarnya susah sih bilangnya itu. Pasangan saya mungkin sudah berusaha keras mengerti keadaan saya, tapi entah dari pikiran saya sendiri gitu, kadang merasa pasangan sendiri itu nggak mengetahui keadaan saya sendiri gitu. Entah itu mungkin dari pikiran saya sih. Oke, jadi Mas Arif ini merasa kurang mendapatkan dukungan seperti itu, benar? Bukan sih, kalau masa dapat dukungan udah pasti, yang namanya pasangan kan selalu mendukung gitu. Tapi apa ya, ada satu momen itu dari pikiran saya sendiri, kadang pasangan saya sendiri tuh kurang mendukung gitu, kurang mengerti keadaan saya sendiri. Itu dari pikiran saya sendiri sih. Kalau dari pasangan saya sendiri udah berusaha keras sih buat mengerti keadaan saya itu. Oke, sekarang kita membahas dukungan itu sendiri ya, Mas. Jadi Mas Arif ini apakah mempunyai support system, bahasanya itu dukungan dari orang-orang terdekat? Kalau dukungan sih selama ini nggak ada sih, soalnya apa, saya mau cerita pun cerita ke siapa, saya nggak pernah cerita ke siapapun selain sama pasangan sendiri. Maaf, orang tua Mas Arif sendiri kesibukannya apa? Ya kalau ayah kan habis pensiun itu sekarang usaha apa, berjualan ayam gitu, kirim ayam ke pedagang. Kalau ibu sendiri sih nggak bekerja, cuman ngurusin rumah sama ngurusin adik-adik. Berapa bersaudara, Mas? Saya 4 bersaudara, kebetulan saya anak pertama. Oh, kebetulan Mas Arif ini anak pertama dari 4 bersaudara. Mungkin karena itu ya, karena salah satunya mungkin karena Mas ini anak pertama, jadi merasa memiliki beban yang besar gitu. Enggak sih. Kalau dari keluarga sendiri itu saya nggak bisa sih bilang bukan, soalnya apa, orang tua itu masih sanggup untuk mencarikan nafkah buat, terutama buat adik-adik saya sama ibu saya. Ayah saya itu nggak menuntut saya buat apa namanya, mencari nafkah. Kasarannya itu nggak menjadikan saya itu sebagai tulang punggung gitu. Ayah saya sendiri itu masih sanggup
untuk mencarikan nafkah buat adik-adik sama ibu saya. Apakah oleh orang tua Mas sendiri itu Mas juga merasa mendapatkan tekanan? Kalau dari orang tua enggak sih. Berarti tekanannya itu cuma dari lingkungan pekerjaan saja ya Mas, yang membuat Mas sendiri sampai sekarang itu merasa cemas dan gelisah. Iya benar. Oke, apakah ada selain dari lingkungan pekerjaan yang membuat Mas itu merasa gelisah? Merasa gelisah. Ada sih kalau merasa gelisah itu. Bisa diceritakan? Biasanya saya itu merasa gimana ya? Kebetulan kan saya ini termasuk outsourcing gitu ya, bukan karyawan tetap. Sedangkan outsourcing sendiri itu beda gitu sama karyawan. Kalau karyawan kan udah terjamin gitu, misal dikeluarkan atau sebagainya itu pasti dapat pesangon atau dapat tunjangan apa gitu. Kalau sedangkan outsourcing kan cuman misal kalau dikeluarkan atau keluar itu ya nggak dapat apa-apa gitu. Saya gelisah itu, yang bikin saya gelisah itu merasa gimana kalau misalkan saya dikeluarkan dari pekerjaan ini, saya dapat apa bekerja lama di sini, sedangkan saya saja outsourcing itu bukan karyawan. Oke, jadi Mas Arif ini merasa gelisah ya, takut gitu kalau misalkan nanti dikeluarkan, nanti gitu ya Mas. Oke, jadi sebelumnya ini Mas Arif apakah belum ada planning untuk kedepannya itu bagaimana tentang karir Mas sendiri? Mungkin kalau planning sih belum ada sih, tapi kalau misalkan ada kesempatan di perusahaan lain yang lebih baik daripada yang sekarang, mungkin saya akan mencoba sih. Soalnya apa, kalau di sini terus kemungkinan nggak ada perkembangan sih, tetap gitu-gitu aja. Berhubung di sini itu nggak ada jenjang karirnya gitu. Ada jenjang karir, tapi itu kecil kemungkinannya. Ya, jadi di perusahaan yang saat ini Mas Arif sedang bekerja itu Mas merasa tidak ada jenjang karir yang menjanjikan. Ya, benar. Oke, baik Mas Arif. Selama Mas bekerja di sana, apakah belum ada Mas pernah mendengar karyawan yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya? Setahu saya nggak ada, belum ada yang begitu. Belum ada. Jadi di sana itu mungkin perusahaan yang tidak mau menerima pendapat atau anti kritik, bisa dibilang seperti itu, Mas. Iya sih, anti kritik. Kalaupun ada yang kritik pun nggak bakal digubris, nggak bakal ditanggapin. Perusahaan ini sendiri di mana, Bapak? Di Surabaya. Di Surabaya itu, apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, tergolong besar, atau menengah ke bawah? Termasuk perusahaan terbesar, soalnya kan
ini termasuk perusahaan produksi garam, sedangkan garam kan kebutuhan pokok buat rumah tangga atau buat industri gitu. Termasuk besar sih, soalnya kan perusahaan ini berani membayar outsourcing itu secara UMR atau upah di Surabaya itu. Oke, jadi di sana itu walaupun belum karyawan gajinya langsung UMR Kota Surabaya ya Mas? Iya, benar. Apakah karena gaji tersebut Mas Arif juga merasa tetap ingin bekerja di sana walaupun merasa tertekan? Iya sih, itu yang bikin saya tetap ingin bekerja di sana. Soalnya kalau perusahaan lain yang swasta mungkin nggak ada yang berani bayar outsourcing itu sampai begitu banyaknya itu UMR Surabaya. Menurut Mas sendiri, gaji yang Mas terima dengan pekerjaan yang Mas lakukan, apakah itu balance, seimbang, atau enggak seharusnya itu gajinya bisa lebih? Seimbang. Oke, jadi Mas Arif itu sebenarnya di pekerjaan ini merasa nyaman, betul begitu? Bisa dibilang nyaman, bisa dibilang enggak sih. Nyamannya itu ya karena gajinya ya lumayan, terus gak nyamannya ya itu dari tekanan itu. Karena tekanan dari atasan dan rekan kerja tadi ya Mas ya. Kalau dari rekan kerjanya sendiri itu, apakah setiap hari memberi Mas tekanan? Rekan kerja sendiri Iya. ya setiap hari sih, tapi sering gak setiap hari. Oke, sepertinya Mas Arif ini terlihat ngantuk ya. Mas Arif bisa minum dulu. Oh, iya. Saya nggak ngantuk. Ini bisa minum dulu Mas. Pasti. Ya kita konseling ini santai aja, maksudnya nggak usah terlalu tegang. Kalau Mas ngantuknya bisa minum dulu, saya persilahkan. Saya tidak melarang klien saya untuk melakukan haknya. Iya, pasti. Oke, bisa kita lanjut ya Mas ya? Bisa. Bisa diceritakan lagi intensitas dari tekanan yang diberikan oleh rekan kerja Mas itu kira-kira kalau 1 bulan itu dalam 1 kali gaji gitu seberapa sering? Ya mungkin 3 hari, 2 hari sekali, bahkan tiap harinya pun ada dalam 1 minggu gitu. Pernah ya dalam 1 minggu? Pernah. Ketika dalam 1 minggu full itu Mas Arif diberikan tekanan, apakah Mas Arif sudah berusaha untuk membicarakan bahwa hei aku ini tertekan loh, kamu kasih tugas banyak? Enggak sih, gak pernah saya bilang itu. Lebih ke saya pendam sendiri sih. Soalnya apa? Saya ingat-ingat lagi, oh iya, mereka ini yang mau ngajarin saya. Soalnya apa? Ilmu itu kan gak ada yang gratis sebenarnya, tapi mereka itu memberikan saya ilmu, harus bekerja itu seperti apa secara cuma-cuma gitu. Nah saya mikirnya itu, oh ya udahlah, sebagai bayarannya saya mau disuruh-suruh. Ya walaupun kadang saya juga mikir sih, kenapa harus saya terus gitu, kenapa harus semuanya saya gitu. Berarti apakah Mas Arif ini termasuk orang yang gak enakan? Ya bisa dibilang begitu. Oke, jadi karena Mas Arif ini gak enakan, makanya tidak mau untuk berbicara dengan rekan kerja Mas Arif tersebut ya. Benar.
Tapi ketika tidak disampaikan apa yang Mas Arif rasakan, bukankah itu akan menjadi bumerang bagi Mas sendiri? Jadi orangnya tuh nyeluruh terus gitu. Ya, saya lebih senang memendam sendiri sih kalau untuk yang hal seperti itu. Ya, ada kalanya lah saya udah merasa muak gitu. Kadang kalau udah merasa kayak gitu, kalau merasa tertekan, merasa capek gitu, saya milih itu meliburkan diri sih. Libur, entah itu alasan apa, buat tenangin pikiran gitu sih. Oke, jadi kira-kira ya Mas Arif tadi kan mengatakan lebih suka untuk memendam sendiri. Apakah dengan memendam sendiri itu dapat menyelamatkan Mas dari tekanan, dari rasa cemas, dari kegelisahan? Sulit untuk melepaskan dari semua itu. Memang sebenarnya gak enak sih sebenarnya jadi orang gak enak kan itu. Saya pun gimana ya, mau bercerita pun kadang merasa ngapain saya cerita kayak gini gak pantas gitu. Lebih dipendam sendiri itu. Tapi Mas, apakah pernah mencoba untuk menceritakan sesuatu yang mengganjal dalam diri Mas kepada orang lain? Kalau untuk kayak gitu lebih sering ke pasangan sendiri sih. Kalau untuk selain pasangan nggak pernah. Bahkan orang tua pun kadang malah nggak pernah sih sama orang tua gitu. Sama pasangan aja sih. Ketika sudah menceritakan hal yang mengganjal, apa yang Mas Arif rasakan? Ya agak sedikit lega itu, bisa menuangkan pikiran, cerita gitu. Berbagi Ya. rasa sedih lah ya. Oke, jadi Mas Arif ini sebetulnya bisa untuk tidak memendam permasalahan itu sendiri ya. Bisa diceritakan dengan pasangan, bisa diungkapkan bersama pasangan supaya tidak ada hal yang mengganjal dalam hati, begitu? Iya. Untuk menceritakan hal-hal yang membuat Mas tertekan di bidang pekerjaan ya terutama, apakah Mas sudah pernah mencoba untuk membicarakan dan berdiskusi dengan sedari tadi kan yang Mas percaya adalah pasangan Mas. Jadi apakah Mas itu pernah berbagi cerita dengan maksudnya gitu. berbagi cerita tentang tekanan Mas di lingkungan kerja? Sering sih kalau kayak gitu, cuman saya juga kan kebetulan pasangan saya sendiri itu punya kesibukan, dia kuliah gitu kan. Lalu Saya itu kadang merasa untuk akhir-akhir ini merasa kasihan juga gitu, soalnya kan pasangan saya sendiri itu sudah semester tua sih, sibuk-sibuknya tugas gitu. Jadi akhir-akhir ini saya jarang mau bercerita sama saya sendiri, soalnya ya sibukan sama saya sendiri. apakah ketika ada waktu luang bersama pasangan Mas di anaknya semester tua ya Mas? Iya. Ya, di semester tuanya dia ini apakah Mas sudah pernah untuk sharing tentang pekerjaan yang membuat Mas tertekan? Kalau untuk saat ini sih jarang sih. Tapi pernah? Pernah. Bagaimana respon dari pasangan Mas? Ya respon dari pasangan saya sendiri sih baik sih, karena menyuruh saya sabar, udah dijalanin aja.
Tapi kadang saya juga merasa kasihan sama dia. Dia punya kesibukan sendiri, masa harus saya bebani sama tertekannya saya. Tapi sebenarnya ketika Mas sendiri ya, menurut Mas sendiri, ketika Mas sendiri sedang ada di dalam posisi pasangan Mas mengibaratkan diri Mas sendiri ini adalah pasangan Anda gitu. Apa yang Anda lakukan ketika melihat pasangan Anda itu merasa tertekan? Apakah Anda lebih suka pasangan Anda itu bercerita kepada Anda, atau Anda lebih suka pasangan Anda itu memendam sendiri? Ya, kalau saya sih lebih suka pasangan itu bercerita sih. Ya walaupun kita nggak bisa memberi solusi atau menyelesaikan masalahnya, setidaknya kan dengan mendengarkan cerita itu pasangan kita itu merasa sedikit lega gitu, bisa bercerita. Ya, mungkin itu juga yang dirasakan oleh pasangan Mas. Jadi ketika Mas Arif ini mendapati masalah, Mas Arif sebetulnya tidak perlu untuk merasa gak enakan gitu. Karena tadi kan sudah Mas Arif sampaikan sendiri bahwasanya seharusnya sebagai seorang pasangan itu bisa untuk saling bertukar cerita, benar begitu? Ya, Oke, jadi dari Mas Arif sendiri ketika sudah bercerita dan sharing dengan pasangan itu, apa yang dari dalam hati Mas, apa yang Mas rasakan? agak sedikit lega, soalnya kan nggak dipendam sendiri lagi gitu. Iya. Oke, hal ini saya setuju dengan Mas ya, karena benar sekali ketika kita ada permasalahan itu tidak baik untuk dipendam sendiri, karena seharusnya memang ya kita harus bisa bertukar cerita dengan orang yang bisa kita percaya. Itu ya Mas. Mas Arif di awal pekerjaan dulu, apakah Mas Arif sudah tahu mengenai perusahaan ini bahwa saya nantinya tidak akan ada jenjang karir? Belum tahu sih, baru tahu itu akhir-akhir ini. Soalnya apa, saya setelah masuk di perusahaan itu belum pernah mendapati kayak ada pengangkatan karyawan atau pengangkatan jabatan gitu. Tapi di sana tetap ada karyawan ya? Tetap ada, mungkin kalau untuk karyawan itu jarang sekali bukanya itu, buka lowongan karyawan itu. Jadi karena Mas Arif melihat tidak ada pengangkatan karyawan, itu Mas Arif anggap tidak ada jenjang karir lagi gitu. Iya benar. Menurut Mas Arif, perusahaan yang ideal yang bisa menjanjikan jenjang karir itu yang seperti apa? Mungkin bisa diberi contoh perusahaan yang Mas Arif tahu. Ya kalau perusahaan yang seperti misalkan kinerja kita bagus, terus untuk skill kita juga bagus, itu dilihat oleh atasan, entah itu bisa jadi acuan buat dipromosikan, entah itu misalkan jabatannya dulu itu dia kebersihan, tapi dia mengerti solusi, nanti itu ditawari untuk pindah bagian gitu. Jadi pengangkatan jabatan gitu. Misalkan orang tersebut punya skill, mempunyai kemampuan, jadi nggak hanya bertahan di bagian itu saja gitu. Maksudnya Mas Arif itu seharusnya itu perusahaan yang menjanjikan jenjang karir yang baik itu adalah peningkatan dari jabatan itu sendiri.
sendiri gitu ya. Iya. Menurut Mas sendiri, perusahaan mana yang idealnya itu memberikan jenjang karir yang bagus? Setahu Mas. Kalau setahu saya sih yang paling menjanjikan itu perusahaan milik negara sih, BUMN itu. Kalau untuk BUMN itu orang yang berskill, orang yang mempunyai kemampuan itu benar-benar dihargai gitu. Jadi nggak disia-siakan gitu kemampuan seseorang gitu. Kalau di perusahaan ini sendiri Mas Arif merasa tidak dihargai dan disia-siakan? Kan merasa tidak dihargai sih. Cuman mohon maaf ya, untuk para atasan itu menganggap kita ini agak sedikit rendah gitu, sedikit diremehkan gitu. Padahal orang atasan itu, orang-orang atas itu nggak tahu pekerjaan kita itu serumit apa, semerepotkan apa gitu. Taunya cuman kita itu kinerjanya kurang, terus begitu. Menurut Mas Arif sendiri ya, sebagai seorang karyawan itu seharusnya bagaimana melihat atasan? Seharusnya lebih diperhatikan lagi sih untuk bawahannya itu. Jadi nggak cuman hanya menuntut, terus hanya menyalahkan gitu. Lebih menghargai sih. Sebenarnya kita juga sama-sama bekerja, kita juga sama-sama ada tanggung jawab gitu. Gak seharusnya para atasan itu menganggap remeh atau menganggap rendah gitu bawahannya. Padahal kan kalau nggak ada kita-kita yang bawahan ini, atasan itu apa bisa melakukan semua pekerjaan yang anak buahnya lakukan gitu. Gak semua orang bisa gitu. Saya paham betul bagaimana perasaan Mas Arif. Mas Arif sendiri memandang atasan Mas Arif itu yang seperti apa? Beliau itu Egois, semaunya sendiri, terus ya, bahasa kasarnya itu orang-orang itu bukannya malah respect, malah menganggap atasan itu remeh gitu. Cuman bisanya menuntut bawahan itu. Jadi kurang respect lah bawahan itu. Oke, kan tadi Mas Arif mengatakan bahwa seluruh karyawan di sana memang diperlakukan sama ya, semena-mena oleh atasannya dengan ego atasan itu sendiri. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah ada tindakan dari para karyawan di sana untuk menangani perbuatan-perbuatan atasan ini yang membuat para karyawan itu tertekan? Nggak ada sih, nggak ada yang berani itu maksudnya itu. Soalnya apa? Pasti kalau mereka misal kayak berontak atau ngasih masukan atau saran gitu, kemungkinan nggak akan didengar dan kemungkinan akan diancam balik gitu. Bukan diancam sih, intinya nggak didengar gitu apa, nggak akan digubris. Jadi selama ini belum ada tindakan apapun ya, Mas? Nggak ada tindakan. Jadi karyawan di sana selama ini tidak ada tindakan apapun dan mereka mengerjakan pekerjaannya itu rata-rata dengan rasa tertekan, benar? Ya bisa bilang gitu.
Saya nggak tahu sih masing-masing personalnya gimana. Di setiap bagian, Mas ini bagian apa tadi? Operator mesin. Ya, menjalankan mesin gitu ya. Mas Arif sendiri ini sebenarnya lagi berusaha mencari peluang yang baru begitu ya Mas ya. Ya, udah bilang itu. Mas Arif, ketika Mas Arif di rumah ya, kan tadi kan Mas bilang ya kalau tekanan itu terbawa sampai keesokan harinya gitu. Iya. Nah, ketika Mas Arif merasa tertekan dan terbawa sampai keesokan harinya di lingkungan rumah, itu apa ada yang pernah menjadi korban dari rasa tertekannya Mas? Pasti pernah ada sih, terutama itu pasangan sendiri. Soalnya kadang saya itu merasa tertekan sampai ke bawah emosi ya. Nah, waktu ke bawah emosi itu terkadang pasangan saya kena dampak dari emosi saya sendiri gitu. Kalau yang di lingkungan rumah maksudnya? Kalau tuh di lingkungan rumah Iya. sering sih, malah saya merasa berdosa sampai emosi pada orang tua sama adik-adik gitu. Nggak seharusnya sih saya seperti itu sebenarnya. Ketika Mas meluapkan emosi itu di rumah ya, baik dengan ibu atau dengan adik, Mas bisa minum lagi, silakan. Nggak apa-apa Mas, kalau Iya, mulai ngantuk bisa langsung minum aja. Atau mau cuci muka dulu? Nanti saya tunggu di sini. dan apa-apa. Bisa. Oke, apakah ketika Mas meluapkan rasa tertekan itu dengan emosi Mas itu yang di rumah, misalnya marahin adik gitu ya, apakah Mas pernah mendapatkan teguran dari orang tua atau dari adik? Lebih ke arah teguran orang tua sih. Kayak misalkan kalau kamu emosi, kalau kamu lagi apa namanya suntuk itu, jangan dibawa-bawa ke rumah. Yang ada di kerjaan itu jangan dibawa pulang, kayak emosi atau tekanan itu. Kalau udah di rumah ya udah di rumah, nggak usah mikirin yang di perusahaan. Begitu sih. Saya udah mencoba sih seperti itu, tapi ya masih ada sisa-sisa yang terbawa pulang gitu. Tak karena saya capek mungkin gitu. Ya, biasanya apa yang Mas lakukan ketika mendapatkan teguran itu dari orang? Ya saya paling dia minta maaf, terus menjauh gitu dari adik, dari orang tua. Saya juga merasa kasihan sih setelahnya itu. Kenapa saya harus marah-marah gitu? Cuman karena tekanan dari pekerjaan sampai orang rumah itu terkena emosi. Oke, Mas Arif. Ya, mungkin saya juga setuju dengan Mas Arif bahwasanya memang ketika kita emosi itu tidak sepatutnya kita luapkan dengan orang-orang terdekat, apalagi dengan adik ya Mas ya. Adiknya Mas Arif ini kelas berapa? Apa masih sekolah? Masih sekolah semua, kebetulan yang di bawah saya ini di desa, tinggalnya di desa, sekolah di sana. Kalau untuk yang dua lagi itu kebetulan di sini sama orang tua, masih SD semua. Oh ya, jadi apalagi adiknya itu Mas SD ya Mas ya. Jadi saya setuju sih dengan Mas bahwasanya kita tidak sepatutnya sih untuk meluapkan emosi-emosi itu ke orang-orang terdekat, apalagi adiknya masih sekolah SD ya, Mas. Jadi ketika Mas sendiri sudah mulai sadar karena teguran orang tua, biasanya apa yang Mas lakukan selain meminta maaf? Ya mungkin ngajak adik ngobrol, atau ya sebagai tanda perminta maaf mungkin mengajak adik
keluar, terus belikan dia yang dia pengen gitu. Oke, jadi eh, dengan seperti itu, dengan Mas tadi kan katanya kan kalau misalkan Mas meluapkan emosinya ke adik itu kan salah ya. Lalu Iya. Mas tadi mengatakan bahwasanya ketika capeknya itu terbawa sampai rumah itu lebih baik menghindar gitu kan. Nah biasanya itu menghindarnya itu Mas menghindar yang seperti apa? Apakah mengurung diri di kamar atau bagaimana? Yes. Lebih seringnya sih mengurung diri di kamar, terus kalau enggak ya keluar gitu, sekedar jalan-jalan gitu, buat buang emosi gitu. Jadi Mas ini biasanya jalan-jalan atau mengurung diri di kamar? Iya. Kalau mengurung diri di kamar gitu apa yang dilakukan? Ya mungkin tidur, kalau enggak ya main HP. Apakah dengan tidur dan bermain HP itu Mas merasa capeknya hilang? Agak berkurang, tapi dengan kayak gitu lebih baik lah daripada harus luapin emosi. Ujung-ujungnya ada korban pelampiasan emosinya. Oke, jadi ketika mengurung di kamar sambil main HP sampai tertidur itu, waktu bangun itu apakah emosinya masih ada, Mas? Berkurang sih, lebih enak gitu sih dibuat tidur gitu. Oke, jadi selama ini memang Mas Arif ini orangnya cenderung mengurung diri di kamar ya. Lebih suka untuk menyelesaikan permasalahan diri itu dengan cara sendiri. Oke, apakah Mas tidak pernah merasa kesepian? Ya nggak merasa kesepian sih, soalnya kan masih ada pasangan gitu. Kadang dia juga mau mendengarkan cerita saya, jadi saya nggak merasa kesepian. Ya saya lebih baik sama pasangan daripada punya banyak teman tapi nggak ada yang tahu keadaan saya sendiri. Oke, jadi menurut Mas ini orang yang paling dibutuhkan saat ini adalah pasangan gitu ya. Support system terbaik lah kalau Iya. selain keluarga sendiri. Oke, jadi begitu ya Mas ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah pekerjaan. Oke, Mas Arif ini masih tetap merasa tertekan ya karena itu tadi atasan dan pertemanan Mas ya. Jadi lingkungan kerja sendiri Mas itu tidak punya kayak teman yang benar-benar bisa diajak untuk merasakan rasa yang sama gitu. Bisa diajak sharing, bisa bareng-bareng lah merasakan rasa tertekan dan gelisah dan cemas itu. Belum menemukan, nggak ada. Satu pun belum ada. Balik saya orangnya juga sudah dari dulu sih suka memendam sendiri. Kalau di lingkungan kerja sendiri ya Mas ya, di lingkungan pertemanan gitu. Memangnya itu kalau istirahat gitu, biasanya kan ada ya jam istirahat, ada kan ya Mas? Itu nggak ada ya, kayak teman makan gitu atau sekadar minum kopi atau teh gitu. Ya kalau untuk teman yang kayak gitu ada banyak, cuman kalau untuk bercerita nggak ada. Oke, jadi untuk bercerita belum ada kan? Teman yang Mas ajak untuk makan pas istirahat atau minum teh pas istirahat itu kira-kira banyak. Banyak. Orangnya apakah itu aja atau ganti-ganti? Ya banyak lah pokoknya itu. Ya walaupun cuma itu aja banyak. Ya apakah
Mas pernah untuk melakukan interaksi di luar jam kerja dengan teman-teman Mas? Ya paling cuman nongkrong aja sih, nongkrong bahas bahasan apa gitu. Tapi kalau untuk pembahasan tekanan enggak sih, enggak pernah. Tapi dengan menongkrong bersama teman itu, apakah Mas merasa beban dari lingkungan kerja itu sedikit berkurang? Iya sih, sedikit berkurang. Ya dengan nongkrong itu mungkin bisa lupa lah sama tekanan pekerjaan, walaupun nggak harus cerita sama teman gitu. Ya itu yang saya maksud ya, mungkin Mas Arif itu bisa untuk sejenak meninggalkan beban pekerjaan itu bersama teman-teman, entah itu hanya sekedar minum teh atau minum kopi. Dan apakah itu juga terjadinya itu setiap hari Mas? Nongkrong sama teman gitu setiap hari atau hari-hari tertentu aja? Enggak sih, kalau untuk nongkrong itu nggak setiap hari sih. Cuman tergantung mood aja sih. Memang kalau moodnya baik dan mood yang buruk, apa yang dilakukan perbedaannya? Kalau untuk mood itu bukan mood baik atau mood buruk sih. Kalau misalkan diajak nongkrong itu, kalau kebetulan saya mau ya mau, nggak mau ya nggak mau. Bukan karena moodnya lagi baik atau mood buruk sih. Lebih ke arah kalau nggak mager ya mau, kalau mager ya mau. Emangnya kalau Mas lagi mager itu ngapain kalau istirahat gitu? Ya mungkin mainan HP atau tidur, kebanyakan sih tidur. Kebanyakan tidur ya. Jadi Mas Arif ini juga kalau misalkan merasa tertekan gitu, biasanya kalau nggak sama temen tidur, lebih memilih tidur. Tapi sebenarnya Mas Arif itu lebih suka kalau misalkan ada hal yang mengganjal tentang pekerjaan di lingkungan kerja, itu lebih suka ke tidurnya atau lebih suka ke nongkrongnya? Tidur nongkrong sih. Karena Ya itu nggak mikirin tentang pertekanannya itu, bukan berarti hilang 100%. ya maksudnya untuk meminimalisir lah, kan bisa kita sekedar bercanda dengan temen di warung kopi gitu kan Mas. Iya. Oke, jadi sebenarnya Mas Arif ini sudah tahu ketika tertekan di lingkungan kerja itu seharusnya bisa diminimalisir dengan berkumpul bersama teman-teman kerja, begitu ya? Oke, Mas. Oke, mungkin yang dari atasan ya, kita kembali ke atasan itu, karena tidak ada yang bisa diambil ya Mas ya, solusinya tuh sampai sekarang belum ditemukan ya. Belum bisa ditemukan. Kira-kira menurut Mas Arif, dengan atasan yang seperti itu, Mas Arif akan bertahan di perusahaan ini selama berapa tahun lagi? Ya kemungkinan kalau untuk berapa tahunnya nggak bisa memastikan sih. Kalau misalkan ada peluang kesempatan yang lebih baik, mungkin saya mau coba ambil. Tapi bukankah peluang dan kesempatan itu belum pasti? Ya walaupun belum pasti, apa salahnya mencoba gitu. Oke, jadi kalau misalkan besok langsung Mas ini ada kesempatan di perusahaan B, Mas bisa langsung mengundurkan diri begitu? Kalau untuk seperti itu nggak berani sih saya ambil resiko. Mungkin kalau misalkan ada tawaran, entah itu interview, entah itu training atau apa, mungkin saya izin tidak masuk itu untuk mencobanya. Kalau misalkan cocok ya saya teruskan jurusan itu, kalau nggak cocok ya saya tanggalkan yang itu, yang baru itu.
Oke, sejauh ini apakah Mas Arif ini sudah mencoba untuk mencari peluang di perusahaan lain? Ya saya sambil mencari-cari peluang ya, walaupun nggak sering. Oke, jadi Mas Arif, saya simpulkan secara sederhana, Mas Arif ini mempunyai permasalahan tertekan, gelisah, dan cemas disebabkan utamanya itu ada di lingkungan pekerjaan, mulai dari pertemanan yang memberikan banyak tugas sampai pada atasan yang egois dan tidak mau mengerti gitu ya Mas ya. Tapi di samping itu Mas Arif juga memiliki tempat pulang, yaitu pasangan Mas tadi. Sebenarnya Mas Arif ini sudah memiliki gambaran-gambaran tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan Mas, tapi mungkin masih belum bisa mengaplikasikan seperti itu. Kita sedikit kilas balik ya Mas ya. Mas Arif tadi kan mengatakan bahwasanya orang tua Mas Arif ini tidak pernah dijadikan opsi oleh Mas untuk menjadi tempat cerita. Nah, sejauh ini sampai pada Mas dewasa saat ini, apakah Mas belum pernah mencoba untuk sekedar curhat gitu loh, curhat tentang masalah kecil lah ke ayah atau ibu? Kalau untuk curhat masalah sih lebih sering ke ayah, cuman gak semuanya ceritakan, cuman beberapa aja ceritakan. Soalnya saya merasa kurang cocok gitu kalau untuk bercerita sama orang tua apalagi mengenai masalah pekerjaan. Cuman beberapa aja yang diceritakan sama ayah itu, orang tua, nggak semuanya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Mas itu merasa tidak harus tahu semuanya lah, orang tua aku nggak harus tahu semuanya? Itu kira-kira apa yang menyebabkan Mas berpikir seperti itu? Padahal kan notabene orang tua itu adalah, selain jadi orang tua, adalah sahabat kita, tempat pulang kita gitu ya. Tapi pada kenyataannya Mas sendiri tidak mau menceritakan semuanya kepada orang tua. Itu alasannya apa Mas? Mungkin udah dari kecil lah, mungkin sifatnya seperti ini saya bawa udah dari kecil gitu. Saya juga mikir saya anak laki-laki gitu, kenapa harus apa-apa cerita ke orang tua? Saya merasanya gitu tuh, sebagai laki-laki harus kuat lah menghadapi masalah-masalahnya sendiri. Makanya itu saya jarang bercerita ke orang tua, bahkan hampir nggak pernah bercerita masalah-masalah besar ke orang tua. Apakah itu karakter yang ditanamkan oleh ayahnya Mas sejak dari kecil? Enggak sih, orang tua nggak pernah mengajarkan laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus nggak boleh cengeng, laki-laki itu harus tegar. Enggak sih, ini dari pikiran saya sendiri sih. Saya nggak mau membebani orang tua dengan masalah-masalah saya sendiri. Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, saya selesaikan. Kalau nggak bisa, mungkin saya pendam. Oke, jadi Mas Arif ini memang tidak mau merepotkan orang tua gitu ya Mas ya. Jadi lebih memilih untuk memendam atau berceritanya hanya kepada pasangan. Oke, kira-kira ya Mas ya, dalam waktu 24 jam yang akan datang, apa yang akan Mas lakukan untuk meminimalisir rasa tertekan pada diri Mas Arif? Ya mungkin salah satunya tidur, kalau enggak bercerita sama pasangan sendiri. Jadi tidur dan bercerita itu masih menjadi opsi dari Mas Arif sendiri ya. Oke, jadi mungkin pada sesi ini Mas Arif sudah mulai bisa mengerti ya bahwasanya memendam perasaan itu, memendam perasaan bukan perasaan ya, memendam permasalahan itu
sebenarnya tidak baik. Tadi sudah Mas sampaikan tersendiri, dan Mas lebih memilih akan menceritakan itu kepada pasangan Mas. Jadi mulai detik ini, ketika Mas merasa ada permasalahan atau merasa tertekan, merasa cemas, itu tidak seharusnya untuk disimpan sendiri, namun bisa dibagi kepada orang-orang terdekat. Benar begitu ya? Oke. Sebelum mengingat waktunya ini kan sudah mau habis ya Mas ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini, apakah ada yang ingin Mas ceritakan kembali atau Mas sanggah atau Mas ingin katakan kepada saya? Saya cuma mau tanya sih. Iya, silakan Mas. Kalau misalkan ya, dengan cara apa saya itu menguatkan diri pada saat itu ya, sudah hampir mau menyerah ya. Solusinya itu apa? Solusi paling kebanyakan orang itu memakai solusi apa? Oke. Jadi Mas Arif ini bertanya kepada saya, apa yang seharusnya dilakukan ketika Mas Arif ini dalam posisi yang down, hampir putus asa gitu. Oke, sepertinya kita harus itu Mas, mengingat kembali. Tadi sudah Mas katakan lagi, mengingat kembali apa sih tujuan dari hidup kita. Mungkin ketika dalam pekerjaan seperti Mas Arif tadi ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita harus mengingat kembali sebenarnya tujuannya itu apa gitu. Nah, apakah dengan kita putus asa dan tidak mau survive itu akan membuat kita jauh lebih baik? Enggak sih. Tentu tidak, bukan? Jadi menurut saya seharusnya kita harus tetap mengingat ya tujuannya sebenarnya itu apa. Mengingat kembali lah, untuk memperkuat diri kita, untuk meyakinkan diri kita. Nah, selain itu kita juga harus mencari lah tempat untuk menguatkan. Kalau mungkin Mas Arif tadi tempat penguatnya dari pasangan ya, itu kita harus bersama pasangan mungkin ya, untuk mencari motivasi atau dukungan. Jadi tidak dengan mengurung diri, tidak dengan memendam sendiri. Saya rasa setiap orang itu Mas pasti memiliki permasalahannya masing-masing, dan orang itu diuji dengan kapasitasnya. Tentu tidak baiklah sebagai manusia kita berputus asa gitu. Padahal kan rahmat yang diberikan Allah itu luas. Tapi kenapa kita harus berputus asa? Itu bukanlah opsi yang baik menurut saya. Jadi ya itu tadi ya, selain kita berusaha survive, kita mengingat-ingat lagi lah tujuannya itu apa. Selain itu kita juga harus mencari dukungan ya, tidak menyia-nyiakan dukungan dari orang-orang terdekat. Tentunya dengan mendekatkan diri juga kepada Sang Pencipta. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup tuh. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab konseling ini, saya akan mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini ya Mas. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arif karena telah mempercayai saya sebagai psikolog, sebagai tempat ceritanya Mas Arif. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf ketika saya dalam sesi konseling tadi ada salah berkata atau salah mengucap atau membuat Mas Arif tersinggung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mas ya. Iya.